Hello Brovers, kali ini kita akan merecap alur cerita film A Quiet Place Part 1. Film ini punya tense dan ciri khas tersendiri di mana seisi film ini kita hanya diperlihatkan akting bahasa isyarat dari para pemainnya karena film ini bersinopsis tentang invasi bumi oleh alien yang mempunyai pendengaran hebat. Maka dari itu mereka harus berhati-hati dalam beraktivitas dan berusaha survive untuk mempertahankan peradaban manusia. Udahlah ya, tanpa banyak cincong di awal, langsung aja gaskan alur cerita A Quiet Place Part 1 tahun 2018 and welcome back to Clip on X. Film dibuka dari timeline waktu 89 hari setelah kejadian invasi bumi di mana seisi kota di seluruh dunia sangat sunyi dan sepi. Ini dikarenakan semua makhluk hidup di muka bumi mati dimangsa oleh alien suram itu. Kemudian diperlihatkan kondisi supermarket yang sudah porak-poranda akibat penyerangan alien. Di sini kita akhirnya diperlihatkan pada salah satu keluarga yang selamat dari invasi itu karena mereka sudah mengetahui cara tidak terdeteksi alien itu dengan cara tidak melakukan kebisingan seperti berlari, berteriak, ngobrol, apalagi buka TikTok. Nama keluarga yang jadi tokoh utama ini adalah Abbott Family. Terdiri dari suaminya yang bernama Lee Abbott, istrinya Evelyn Abbott, anak pertamanya Regan Abbott, anak keduanya yaitu Marcus Abbott, dan yang paling bontot namanya Beau Abbott. Mereka datang ke supermarket itu untuk mencari beberapa obat dan juga persediaan makan agar terus bisa bertahan dari invasi ini. Singkat cerita, Beau ini ingin mengambil mainan pesawat astronot dan hampir terjatuh. Untung saja ada Regan yang menangkap mainan itu agar tidak menimbulkan suara. Sedangkan ayah mereka yaitu Lee ternyata mengambil beberapa penguat suara radio untuk mencari informasi apakah ada orang lain yang selamat pada invasi ini atau tidak. Karena mainan si Beau ini terlalu berisik untuk dibawa, maka ayah dan ibunya melarangnya. Berbeda dengan Regan yang memperbolehkannya asalkan tidak pakai baterai. Singkat cerita, mereka capcus datu buat pergi ke rumah mereka di hutan yang jauh dari kebisingan. Akan tetapi saat sudah sampai dekat jembatan, tiba-tiba nggak aing sensor, bodo amat cuy. Si bocil ternyata menyalakan mainannya yang tadi karena baterainya dipasang dan akhirnya kebisingannya itu mengundang alien suram dan menerkamnya. Si bocil pun tewas di tempat menjadi santapan si alien. Inilah A Quiet Place Part 1. Baru prolog cuy udah kayak begini. Kemudian terjadi time jump ke hari 472. Di sini kita diperlihatkan keadaan dari keluarga Abbott yang masih belum menemukan orang lain yang selamat selain mereka. Maka dari itu mereka harus berusaha survive sekeluarga dan tidak boleh ada korban lagi seperti si bocil suram. Di sini kita juga mendapat beberapa detail dari koran-koran yang dulu sempat menginformasikan beberapa kelemahan dari makhluk alien itu, seperti keadaan mereka buta, jangan bersuara dan lain-lain sebagainya. Lee juga sebenarnya selama ini mencari titik kelemahan para alien itu agar mereka bisa dengan mudah membunuh semua alien itu.
Di sini kita juga diperlihatkan kondisi dari Evelyn yang ternyata sedang hamil besar. Kenapa ya anjir lagi kayak begini malah hamil? Kedua anak mereka yang tersisa juga sudah berusaha untuk move on dan membiasakan diri untuk hidup dengan bahasa isyarat dan berusaha untuk tidak membuat kebisingan. Kecuali si Regan ya, karena Regan itu emang tunarungu ceritanya. Singkat cerita, mereka makan malam bersama. Saat di kamar, Regan dan Markus itu sedang bermain monopoli, akan tetapi mereka tidak sengaja menyenggol Petromak hingga terpecah dan ternyata suara itu mengundang si alien datang. Namun untung saja tidak sampai meneror mereka. Saat tengah malam, Lee berhasil memperbaiki headset yang awalnya ia temukan tadi. Keesokan harinya, lebih tepatnya hari ke-473. Mereka kembali melakukan aktivitas tanpa suara seperti biasa hingga tiba saat si Regan ini ingin ke lantai bawah dan dilarang oleh ayahnya karena ayahnya itu khawatir. Di sini ayahnya juga memberikan sebuah alat bantu dengar kepada si Regan tapi belum terlalu berfungsi secara maksimal. Setelah itu ayahnya mengajak Markus pergi ke suatu tempat namun tidak mengajak Regan karena Regan itu ditugaskan untuk menjaga ibunya di rumah yang sedang hamil. Namun saat Markus dan Lee sudah pergi, ternyata Regan ini juga bersiap-siap dan berniat untuk ikut juga tanpa sepengetahuan ibunya. Di sisi lain, Lee dan Markus ternyata mengambil beberapa ikan tangkapan untuk makan malam, sedangkan Regan sudah OTW di saat ibunya sedang mencuci. Berlanjut pada Markus yang pergi ke air terjun dekat situ. Di sini kita juga bisa tahu kalau ada suara berisik lain yang menutupi suara yang kita buat, itu tidak akan berpengaruh atau nggak bakal terdengar jelas oleh para alien. Di sini Markus menanyakan soal Regan yang menjadi penyebab adiknya yang paling kecil itu tewas. Jadi si Regan itu kayak nganggap dirinya tuh selalu bersalah atas kematian adiknya. Why didn't you let her come? Do you blame her for what happened? Di sisi lain, ternyata Regan tidak pergi ke tempat Markus dan Lee berada, melainkan ke tempat kejadian adiknya dimangsa oleh alien waktu itu. Kemudian meletakkan mainan terakhir adiknya itu di kayak semacam batu nisan kali ya. Saat melanjutkan perjalanan, Markus dan Lee ini menemukan sebuah rumah yang ternyata ada satu mayat yang baru banget habis digerogotin perutnya sama alien tadi. Dan ada satu abah-abah yang selamat namun terlihat sangat depresi.
Lee pun berusaha untuk memperingatkan si Abah buat diam, namun si Abah ini malah teriak, anjing. Singkat cerita, si Abah pun dimangsa alien sedangkan Markus dan Lee bersembunyi di balik pohon. Malam harinya Evelyn merasa khawatir karena Markus dan Lee ini tak kunjung kembali dan Regan juga menghilang. Di saat ketegangan itu terjadi, tiba-tiba ketuban si Evelyn itu sudah pecah yang menandakan dia itu akan beranjak melahirkan. Tentu saja ini di luar dugaan tanggal kelahiran dari Evelyn yang harusnya sekitar 4-5 hari lagi. Evelyn pun langsung ke ruang bawah tanah, namun ia tidak sengaja menginjak paku dan menjatuhkan bingkai. Evelyn pun menyalakan lampu merah sebagai pertanda pada Markus, Lee, dan juga Regan bahwa dirinya sudah masuk tahap melahirkan. Markus dan Lee yang baru saja sampai pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah, sedangkan di sisi lain, Evelyn sudah spot jantung bercampur rasa sakit karena sudah masuk bukaan kelahiran. Berlanjut pada Markus dan Lee yang sudah sampai rumah, namun karena banyak alien di sekitar rumah, Lee menugaskan Markus untuk membuat kebisingan di tempat lain agar menyibukkan mereka, sedangkan Lee bisa masuk ke rumah buat menjemput Evelyn dan mengambil senjata untuk melindunginya. Di sisi lain, Evelyn yang sudah tidak tahan dengan rasa sakit melahirkan pun duduk di bathtub. Untung saja si Markus ini menyalakan mercon yang sangat banyak sekali agar mengganggu pendengaran para alien itu dan Evelyn bisa bersuara untuk proses melahirkannya. Sedangkan Regan yang masih di jembatan mendengar suara kembang api di rumahnya. Si Eta bener-bener anjir lagi kayak begini dia masih santai di jembatan. Berlanjut pada Lee yang akhirnya bisa menyelamatkan Evelyn dan anaknya yang baru lahir, sedangkan Markus berhadapan dengan para alien di tengah-tengah ladang. Gelo, ini definisi uji nyali anjir, legitimate. Lee dan Evelyn pun meletakkan bayi mereka di sebuah kotak dan memasangkannya alat oksigen. Sedangkan makhluk alien yang ingin menyerang si Markus tiba-tiba terganggu pendengarannya dengan alat yang dipasang di kuping Regan. Dan kini kita akhirnya dapat clue lagi kelemahan terbesar dari alien itu. Oke, kita lanjut lagi ke Lee yang berniat untuk pergi meninggalkan Evelyn dan ingin menjemput kedua anaknya dari alien suram itu. Sedangkan Markus dan Regan naik ke atas tabung jagung buat menyalakan api sebagai tanda agar ayahnya itu bisa menemukannya dengan mudah. Di sisi lain, Evelyn kembali direpotkan karena terjadi kebocoran air di ruang bawah tanah dan suara gemercik airnya itu memancing alien itu ke dekat air. Berlanjut pada Markus yang kejeblos ke handap dan suara jatuh atapnya itu
membuat salah satu alien juga datang ke mereka. Si Regan juga memutuskan loncat buat nyelamatin adiknya. Saat si alien datang, ternyata si aliennya itu kabur karena gelombang suara dari alatnya si Regan sekaligus membuat mereka terbebas dari tabung jagung itu. Singkat cerita, mereka bertemu kembali dengan Lee, namun Lee terluka parah karena mendapat serangan dari si alien. Marcus yang tidak tega pun berteriak agar alien itu tidak mengganggu ayahnya, namun Lee bangkit kembali dan memutuskan untuk mengungkapkan rasa sayangnya pada kedua anaknya itu, lalu berteriak. Lee pun tewas diterkam makhluk itu, sedangkan kedua anaknya berhasil selamat dan bertemu dengan Evelyn. She was with me and then I had to go and do laundry but my ads were free. You have to stop. Mereka pun pergi ke markas bawah tanah, namun alien itu datang kembali tepat di hadapan mereka. Regan yang sudah menyadari kelemahan alien itu langsung menempelkan alat itu ke mikrofon hingga membuat alien itu pingsan. Saat terbangun langsung dijeger pakai SG0 sama Evelyn hingga kepalanya bucat. Film pun ditutup dengan kedatangan dua alien lagi ke rumah mereka karena seperti yang tertulis di whiteboardnya Lee bahwa ada 3 alien yang teridentifikasi di wilayah mereka dan kini Evelyn dan Regan siap untuk membunuh mereka karena mereka sudah mengetahui kelemahan para alien itu. Oke, filmnya cukup seru, bahkan bisa dibilang sangat kreatif sekali sutradaranya sekaligus pemeran Lee Abbott yaitu John Krasinski yang telah berhasil membawa jagat sinema Hollywood dengan sisi kreativitasnya dalam menampilkan experience yang berbeda pada genre film horor. Mungkin segitu dulu recap alur cerita A Quiet Place Part 1 2018. Yang mau request silahkan request, cantumkan aja di kolom komentar. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.